Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini dalam mata pelajaran produk pastry dan bakery. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang adonan pie. Siapa yang tidak suka pie? Oke, pasti semuanya suka. Ada beraneka jenis pie yang dapat kita buat dengan cita rasa yang berbeda dan memiliki penggemarnya masing-masing. Mungkin kamu adalah salah satu penggemar pie. Tahukah kalian jika ternyata membuat pie itu susah-susah gampang? Ya, meski bahannya mudah didapat dan cara membuatnya relatif mudah, namun tingkat toleransi kegagalannya pun tinggi. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pie. Untuk memahaminya, mari kita simak uraian berikut ini dengan seksama. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pie, mengklasifikasikan jenis-jenis pie, menjelaskan sifat dan karakteristik pie, menjelaskan komposisi pie, menjelaskan bahan pembuatan adonan pie, menjelaskan metode pengadukan pie, dan menganalisa kegagalan pada adonan pie. Pie adalah kue yang dibuat dari kulit pastry yang diisi dengan berbagai bahan manis dan gurih, di mana kue ditutupi oleh adonan pastry. Atau dapat juga dilakukan dengan memanggang kulit pie terlebih dahulu tanpa isi. Dan setelah kulit pie matang dan dingin, segera diisi dengan bahan isian. Pie ini merupakan anggota keluarga pastry yang dibuat dari tepung, mentega, dan telur. Terminologi pie di berbagai negara itu bermacam-macam. Jika kalian mendengar kata tart, ini adalah sebutan pie di Inggris. Lalu flan ini adalah sebutan pie di negara Prancis. Lalu ada kiss ini adalah pie dengan isian asin, terkenal di negara Jerman. Lalu ada tartlet ini adalah pie mini, ya, yang dibuat dari adonan pie manis dan biasanya ditopping dengan berbagai buah-buahan. Selanjutnya kita lihat di sini ada 5 macam pie. Ya, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama ini kita lihat pie, di sini ada gambar apel di sebelahnya ini. Tentunya ini adalah menandakan nama pie tersebut. Ya, betul. Jadi ini adalah apple pie. Apple pie itu biasanya kulit bagian base-nya ini dipanggang setengah matang terlebih dahulu, baru kita isi dengan apel yang sudah dimasak. Ya, untuk finishingnya biasanya ditopping atau ditutup dengan kulit pastry atau kulit pie itu sendiri. Di sebelahnya ini ada kids itu adalah pie yang diisi dengan isian asin atau gurih. Biasanya diisi dengan smoke beef, lalu ada cooking cream, biasanya juga ditambahkan dengan spinach. Bedanya kalau kids ini tanpa penutup atau open pie. Lalu yang di tengah ini dikenal dengan nama flan. Ya, di Prancis ini sangat terkenal. Flan ini adalah pie yang dibuat dengan ukuran yang besar, lalu diisi dengan pastry cream atau krim chantilly dan ditopping dengan aneka buah-buahan segar. Ya, ini sangat terkenal di Prancis. Lalu di bawahnya sebelah kiri ini adalah pie susu. Ini sangat terkenal di Indonesia, ya. Kalau kita jalan-jalan ke Bali, oleh-olehnya itu diantaranya adalah pie susu. Ya, pie susu ini dibuat dari kulit pie juga, hanya kulit pie-nya yang tawar atau yang plain, lalu diisi dengan isian susu. Nah, lalu di bake dan setelah dingin dia akan mengental bagian tengahnya. Nah, lalu yang terakhir ini adalah fruit tartlet. Nah, bedanya dengan plain adalah fruit tartlet ini ukurannya mini.
ya, jadi lebih kecil. Lalu diisi dengan pastry cream atau custard cream. Bisa juga diisi dengan krim chantilly sama dengan flan. Ya, lalu ditopping dengan aneka buah-buahan segar. Dan finishingnya dia ditopping dengan gel fig atau dengan gelatin agar dia tampak glossy atau mengkilap. Sifat dan karakter short pastry. Ya, pertama, short pastry itu harus mudah digilas dan tidak pecah pada saat kita gilas. Yang kedua, tidak mudah tengik atau tidak mudah rusak flavor maupun cita rasanya. Ya. Yang ketiga, kue tidak keras saat dimakan. Jadi pada saat dimakan, kue harus rapuh dan pecah saat kita gigit. Ya. Lalu cita rasanya tentu saja harus baik. Dapat disimpan lama dalam keadaan fresh atau segar. Lalu produk itu stabil, jadi tidak mengalami perubahan pada saat proses penyimpanan dan tidak mudah bocor dan basah pada bagian bawah. Jadi pada saat diisi, kulit short pastry itu harus kering, tidak mudah bocor, dan pada bagian bawahnya tidak basah pada saat diisi. Komposisi adonan pie. Adonan pie terdiri dari bahan dasar terigu protein sedang, lemak, dan gula. Untuk meningkatkan mutu adonan dan cita rasa, kita dapat menambahkan garam, flavor untuk menambahkan rasa dan aroma, juga telur. Ya, short paste yang baik itu bisa menggunakan dua macam resep. Yang pertama, kita menyebutnya dengan healthy short paste. Dibuat dari satu bagian gula, dua bagian lemak, bisa menggunakan butter atau margarin, dan 3 bagian susu. Ya. Lalu yang kedua disebut light short paste. Ini komposisinya adalah 1 bagian gula, 1 bagian lemak, dan 2 bagian tepung terigu. Ya. Variasi short pastry atau short paste ini dapat dilakukan dengan menambahkan biji-bijian atau kacang-kacangan yang digiling, atau bisa juga kita menambahkan biji coklat atau kakao. Ya. Bisa juga kita tambahkan dry fruit atau buah-buahan kering. Tentunya dengan cara mengurangi jumlah berat tepung yang digunakan dalam resep awal sesuai dengan penambahan berat bahan lain agar perbandingan tidak berubah. Catatan penting pada saat pembuatan adonan pie. Ini harus diperhatikan untuk menghindari kegagalan pada saat proses pembuatan. Yang pertama, adonan pie tidak dibuat elastis. Artinya, pada saat kita mencampur bahan-bahan ya, tepung terigu, lemak, gula, cairan dan sebagainya, ini tidak boleh terlalu lama. Ya, yang kedua, pada saat proses penipisan adonan ya, tidak dilakukan berkali-kali. Kenapa? Karena hal tersebut akan menyebabkan adonan pie elastis. Oke. Yang kedua, lemak harus terdistribusi dengan rata tetapi tidak merusak struktur adonan. Artinya pada saat lemak dicampur dengan bahan-bahan lain, ini mencampurnya harus rata. Jelas? Yang ketiga, gula memiliki butiran yang sehalus mungkin sehingga dapat larut dengan cepat. Ya, artinya gula yang kita gunakan itu adalah gula icing atau gula halus. Bisa juga kita menggunakan castor sugar agar cepat larut dengan bahan-bahan yang lain. Metode pengadukan short pastry. Kita mengenal 2 jenis metode. Yang pertama adalah rub-in method. Rub-in method ini adalah metode yang mencampurkan lemak dengan bahan kering dan menggosoknya hingga mendapatkan adonan pasir atau adonan yang berbutir-butir. Yang kedua adalah metode creaming atau blending. Ya, ini dilakukan dengan cara mengocok terlebih dahulu lemak,
gula, dan telur hingga mendapatkan adonan yang creamy. Setelah itu baru kita masukkan tepung dan mengaduknya hingga rata. Kegagalan pada adonan pie. Ya, berikut adalah hal-hal yang menyebabkan adonan pie itu gagal. Yang pertama, jika bahan yang digunakan bersuhu panas atau hangat, ya, ini akan menyebabkan lemak meleleh dan menyebabkan adonan pie akan hancur dan tidak dapat dibilas. Yang kedua adalah overmix. Ya, ini menyebabkan gluten yang terbentuk akan mengembang sehingga adonan pie akan menyusut pada saat dipanggang. Ya, dan hasilnya akan keras serta terbentuk gelembung-gelembung pada bagian dasar. Yang ketiga, jika gula yang kita gunakan terlalu kasar dan tidak mudah larut, ini akan menyebabkan adonan melebar saat dibakar. Selanjutnya, jika lemak yang diaduk terlalu lembut, nah, ini akan menyebabkan pie kehilangan bentuk atau tidak berbentuk pada saat dipanggang. Ini adalah diantaranya yang menyebabkan adonan pie kita gagal. Selanjutnya adalah jika terjadi penyusutan pada saat pembakaran. Ini disebabkan karena terbentuknya gluten, ya, atau panas oven yang terlalu tinggi. Selanjutnya, jika hasil pie keras, itu disebabkan karena penggunaan tepung terigu protein tinggi, ya, atau pemakaian lemak yang kurang. Selanjutnya, terdapat noda di dasar rak. Ini disebabkan karena pencampurannya tidak sempurna atau distribusi cairan tidak merata. Demikian ada hal-hal yang menyebabkan adonan pie kita gagal.